Tidak semua pesantren kan mengandalkan anggaran pemerintah. Ada Swadaya. ada bahkan pesantren digratiskan untuk semua santrinya. Artinya apa? Keuangan semuanya diatur oleh kiai. Ya. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, sebenarnya kalau yang relasi kuasanya ini semakin dominan ya ketika semuanya diatur oleh kiai. Jadi kalau ada ketimpangan relasi yang sangat kuat, maka kalau menurut jurnal internasional itu ini potensi kekerasan seksual pada santriwati itu semakin tinggi. Pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini biasanya mereka merekrut dari anak-anak yang tidak mampu, kemudian diberikan beasiswa gitu ya, ataupun yang di Pati ini katanya bukan hanya beasiswa tapi dikasih uang jajan harian. Ya, nah artinya masyarakat ini harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Pesantren yang sesungguhnya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ava di podcast Garda Bangsa, obrolan ringan seputar anak muda. Kali ini kita akan membahas isu-isu terkini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten Garda Bangsa. Kali ini kita akan membincang soal pola asuh anak, dalam tanda kutip, masih amankah pesantren dari ancaman predator seksual? Nah, saya telah ditemani dua sidikandi. Saya sapa dulu di sebelah kanan saya, aktivis perempuan Irma Mutahara. Selamat datang di podcast Garda Bangsa. Dan di sebelah kiri saya ada Ai Rahmayati, TAI, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan tentunya podcast kali ini kita akan merespon isu-isu terkini yang seolah menjadi anomali di tengah-tengah kita, terutama kalangan kaum santri. Pesantren yang seharusnya menjadi rumah paling aman bagi anak-anak kita, tetapi gara-gara ulah segelintir oknum, orang tua merasa khawatir, merasa sedih melihat apa yang terjadi selama ini. Dan untuk lebih luasnya pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, saya akan terlebih dahulu ke Mbak Irma. Selain sebagai aktivis perempuan, beliau juga sebagai alumni pondok pesantren. Mbak, bagaimana sih kehidupan sehari-hari di pondok pesantren itu? Biar netizen di luar sana tahu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti apa gambaran di pesantren itu? Yang pertama, kehidupan di pesantren itu mengajarkan tentang bagaimana pendidikan moral, ya, pendidikan moral, adab, sopan santun di dalamnya. Lalu yang kedua, soal kedisiplinan. Jadi mau subuh ya, sebelum subuh gitu ya, itu semua santri harus dibangunkan. Itu mereka dengan siap siaga gitu ya. Yang masih ngantuk mau apa ya, tetap aja harus bangun gitu. Jadi kedisiplinan waktu, terus kemudian tentang kerjasama antara santri, terus kemudian ada juga tentang saling menghormati di antara para santri ini. Karena kan para santri ini dari berbagai daerah, bahkan secara ekonomi itu kan macam-macam ya. Ada yang memang orang tidak mampu, ada yang memang mampu gitu. Tetapi mereka berkumpul menjadi satu, dibentuk oleh sistem di dalamnya. Bagaimana mereka belajar tentang kerjasama, tentang kedisiplinan, tentang moral itu tadi. Artinya memang kalau dari sisi sejarah ya, pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada di Indonesia. Iya, betul sekali. Dan konsen pesantren itu mendidik moralitas. Ya. Terus bagaimana di dalam itu? Komponen apa aja yang ada? Misalnya ada kiai, ada ustadz, atau seperti apa pola interaksi di dalam biasanya, Mbak? Di pesantren sendiri kan ini ada pengasuh ya. Pengasuh itu kalau sekarang di bawah naungan yayasan ya, yayasan ini ada pengasuhnya, terus kemudian ada struktur organisasinya di dalam yayasan itu sendiri, terus kemudian ada ustadznya atau ustazahnya, terus kemudian ada komponen santrinya, ada wali santrinya begitu. Nah, kehidupan di dalam pesantren itulah yang perlu untuk saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Jadi tidak ada satu ketimpangan relasi yang terlalu jauh gitu ya, sehingga nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi. Artinya di pesantren 24 jam di bawah kontrol pengurus atau pengasuh ya? Betul, karena memang rata-rata orang tua ini kan menyerahkan sepenuhnya. Jadi trust terhadap pesantren itu kan tinggi sekali, sehingga orang tua itu menitipkan anaknya untuk dididik ya oleh pesantren itu tadi. Siapa yang mendidik?
ya pengasuh dari pondok pesantren. Oh, artinya memang kalau dari sisi manajemen ya, sebenarnya pesantren ini tempat paling aman bagi anak-anak kita sebenarnya ya. Iya, betul Oke. sekali. Oke, sekarang saya ke Komisioner KPAI ini. Bagaimana KPAI sendiri melihat setelah adanya kasus yang terjadi di Pati misalnya ya, atau di tempat-tempat lain, ketika pesantren yang selama ini dianggap tempat paling nyaman bagi anak-anak kita justru dinodai oleh segelintir oknum dalam tanda kutip kiai. Bagaimana Mbak responnya? Ya, KPAI melihat persoalannya bukan di jenis institusi ya, pesantren atau bukan, tetapi bahwa masih lemahnya sistem pelindungan anak dan juga lemahnya pengawasan. Baik pengawasan di dalam internal tadi pesantren gitu ya, kontrol yang ada di pesantren, maupun masih lemahnya pengawasan secara berkala oleh Kementerian Agama gitu ya, sebagai pengampu dari pesantren itu sendiri. Nah, dalam pendekatan pesantren ramah anak, seharusnya setiap pondok pesantren itu memiliki standar pengasuhan tanpa kekerasan. Karena apa? Harus ada standar pengasuhan. Karena di pesantren anak ini 24 jam. Jadi di pesantren bukan hanya mendapatkan pendidikan, tapi harus mendapatkan pengasuhan juga begitu. Karena dalam perspektif pelindungan anak gitu ya, hak untuk mendapatkan pendidikan itu setara dengan hak untuk mendapatkan pengasuhan. Kemudian juga selain ada standar pengasuhan, harus ada pencegahan dan deteksi dini gitu ya. Nah, kemudian juga harus ada pengawasan yang aktif gitu ya, dari mulai pengawasan dari Kemenag Kota Kabupaten, kemudian juga harus terlaporkan kepada kementerian di pusatnya begitu. Oke. Ini secara umum Mbak ya. Mengapa kasus pelecehan itu bisa terjadi kepada anak kita? Itu apa persoalannya? Penyebabnya seperti apa, Pak? Di pesantren ini kan rata-rata usia anak ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah usia anak dari 0 sampai 18 tahun gitu ya. Dan rata-rata di pesantren itu yang paling banyak itu usia SMP dan SMA. Meskipun ada yang usia SD tapi tidak menjadi mayoritas gitu ya. Nah, dalam konteks anak gitu ya, pertama kalau usianya masih belum matang gitu ya, usia SD atau SMP awal, mereka belum ada keberanian untuk mengakses laporan begitu ya. Nah, ini juga sering dihadapi oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian di pesantren itu kan relasi kuasanya sangat kuat gitu ya. Bagaimana santri itu melihat pengasuh atau kiainya itu sangat takdim, kemudian juga sangat dihormati. Nah, kemudian ada posisi-posisi di pesantren itu dia tertutup ya. Jadi pesantren agak berbeda dengan sekolah gitu ya. Kalau ke sekolah mungkin siapapun bisa kapanpun ke sekolah ketika jam pelajaran. Tapi kalau ke pesantren, kalau tidak ada izin dari otoritas, dari pemilik pesantren itu susah gitu ya. Nah, dari kondisi tertutup ini juga akan susah untuk ditembus baik oleh lingkungan masyarakat ataupun otoritas-otoritas yang lainnya. Kalau KPI sendiri bagaimana untuk menghilangkan tradisi atau budaya takut lapor itu? Nah, ini harus ada sistem gitu ya. Nah, tadi selain harus ada standar pengasuhan tanpa kekerasan, harus ada juga semacam pedoman keselamatan gitu ya. Kalau secara bahasa ini harus ada child safeguarding-nya. Nah, di pedoman keselamatan santri ini satu meliputi harus ada kesadaran. Kesadaran itu seperti hak anak begitu ya. Karena kan hak anak ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam gitu ya, dalam konteksnya pesantren. Di dalam prinsip-prinsip hak anak, satu anak memiliki hak untuk tanpa didiskriminasi atau dalam konteks Islamnya al-musawa. Kemudian prinsip kepentingan terbaik bagi anak, al-maslahatu ula litifli gitu ya. Kemudian ada prinsip bagaimana anak itu juga memiliki hak untuk berpartisipasi atau al-musyarakah. Artinya
hak-hak anak ini juga ini selaras dengan nilai-nilai yang ada di pesantren begitu. Nah, ini pertama harus dibangun kesadaran bersama sehingga menjadi perspektif di lingkungan pesantren, itu satu. Yang kedua harus ada pencegahan. Nah, harus ada pencegahan itu misalkan para pengasuh atau para ustadz-ustadahnya atau musrif-musrifahnya itu tidak memiliki jejak rekam melakukan kekerasan. Tuh. Kemudian ada sisi TV misalkan ya. Jadi itu terkoneksi dengan para orang tua gitu. Kemudian ada sisi pelaporan. Jadi di pesantren itu harus ada kanal-kanal pengaduan. Entah itu yang menjadi focal point atau yang menjadi PIC-nya, apakah itu dari pengurus santrinya internal, gitu ya, atau dari ustadzahnya, itu jadi ada kanal-kanal pengaduan. Yang keempat itu harus ada penanganan. Kalau ada kasus ini penanganannya gimana, rujukannya gimana. Kalau misalkan ada kasus KS, ini yang harus dirujuk misalkan untuk pemulihan psikisnya ke Dinas DP3A. Untuk laporan pidananya, kita ke kepolisian. Nah itu juga harus terpetakan. Dan terakhir harus ada kode etik. Kode etik ini berlaku untuk semua lingkungan di pesantren, termasuk mitra. Misalkan mitra di pesantren ini dapat mitra ratingnya dari MBG mana, itu juga berlaku. Jadi di kode etik itu apa yang harus dilakukan dengan anak dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berinteraksi dengan anak. Kemudian termasuk batasan-batasan, gitu ya. Interaksi. Iya, itu ada batasan-batasan. Misalkan tidak boleh berdua di kamar dengan anak. Tidak boleh memperkerjakan anak ketika waktu belajar. Nah, itu jelas. Kalau protokol keselamatan anaknya itu ada di pesantren itu dijamin aman ya. Nah, dan itu akan memberikan rasa trust kepada masyarakat gitu. Nah, makanya ini pilihlah pesantren yang sudah ada protokol keselamatan. Sebelum kita lanjutkan nanti ada beberapa pesantren yang katanya sudah memenuhi protokol ini. Saya tanya dulu ke Mbak Irba, realistis nggak kalau misalnya standar protokol keamanan yang telah disampaikan oleh KPAI ini diterapkan di pesantren, mengingat banyak sekali ragam pesantren terutama berada di daerah pedalaman, kemudian ada juga sistem pesantren yang masih sangat tradisional, belum ada sekolahannya dan lain-lain. Kira-kira seperti apa, Pak? Iya. Jumlah pesantren kita itu kan hampir 42.000 ya, seluruh Indonesia. Itu ada pesantren yang modern, pesantren salaf, dan di dalamnya juga fasilitas juga tidak semuanya merata. Begitu ya. Jadi memang kalau secara idealnya ya memang sudah harus punya SOP yang jelas terhadap pelindungan anak ya. Karena anak yang ada dalam pesantren itu wajib untuk dilindungi. Ya, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pesantrennya sendiri. Nah, kalau kita merumuskan sebuah SOP tadi, CCTV aja lah ya. Saya rasa tidak semua pesantren nih ya. Iya, tidak semua pesantren itu punya hari ini nih, konteksnya hari ini ya. Kecuali nanti ketika memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang itu, lalu kemudian seperti pesantren-pesantren yang ada di daerah 3T misalkan, yang sinyalnya juga sudah susah, dia mau melapor kemana, ya aksesnya ke Polres juga jauh, Polsek juga jauh, begitu ya. Nah, di satu sisi ini dilema, tetapi kita tidak boleh berhenti bahwa ini adalah sebuah SOP di mana anak itu perlu dilindungi. Jadi negara harus hadir memastikan fasilitas pesantren-pesantren ini terpenuhi, aman dan nyaman untuk anak-anak. Kalau misalnya pesantren-pesantren tradisional ya, terutama di wilayah-wilayah 3T tadi disebutkan ya. Kalau sifatnya hanya anjuran, kayaknya berat ya dilakukannya. Tetapi kalau kemudian ini menjadi undang-undang dan diwajibkan kepada seluruh pesantren, mungkin ya lambat tapi pasti bisa diterapkan di lapangan. Terus bagaimana dengan pesantren-pesantren, Mbak, yang mohon maaf ya, belum terdaftar secara resmi di ini PR kita ya sebagai alumni pesantren, karena begini, tidak semua pesantren kan mengandalkan anggaran pemerintah. Ada swadaya, ada bahkan pesantren digratiskan untuk semua santrinya. Artinya apa? Keuangan semuanya diatur oleh kiai. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, sebenarnya kalau yang relasi kuasanya ini semakin dominan ya ketika semuanya diatur oleh kiai. Jadi
kalau ada ketimpangan relasi yang sangat kuat, maka kalau menurut jurnal internasional itu ini potensi kekerasan seksual pada santriwati itu semakin tinggi. Itu yang pertama itu adalah karena apa tadi? Ada ketimpangan relasi yang terlalu jauh, yang dominan tadi. Ya, anak tidak mampu lalu kemudian diserahkan kepada pesantren, semuanya dikelola oleh pesantren. Nah, maka relasinya ini semakin kuat. Gitu ya, semakin kuat. Apalagi para santri ini yang usianya masih sangat kecil, terus kemudian dia belum mengerti tentang bagaimana relasi yang sehat antara kiai dan santri itu seperti apa, batasannya seperti apa, dan bahkan kayak kasus-kasus kekerasan ini kan anak-anak masih banyak yang belum mengerti bahwa tubuh kita, ya, seorang perempuan itu harus dilindungi. Pendidikan seksual juga harus bisa diterima oleh anak-anak. Mereka harus tahu bahwa tubuhnya itu harus dilindungi dan pengasuhnya juga harus tahu tentang batasan-batasan itu. Oke, artinya memang ini tanggung jawab kita semua ya. Betul. Bagaimana kemudian pesantren yang hari ini jumlahnya ribuan juga telah berhasil mencetak jutaan kader-kader bangsa ya. Artinya tokoh bangsa juga itu. Jangan hanya oknum yang melakukan kekerasan seksual kemudian dipukul rata seolah-olah pesantren. Karena memang terjadi ketidakseimbangan terutama di dunia maya nih, Pak. Kalau pesantren ada kejadian seperti itu, yang dijudge langsung pesantrennya. Oh iya. Tapi kalau di kampus, di tempat lain, masih agak soft gitu ya. Nah, gimana sebenarnya, Pak? Ya? Kayak seolah-olah memojokkan pesantren gitu loh. Ini mungkin saking masyarakat, ini positifnya saja ya. Masyarakat melihat bahwa sebegitu positifnya terhadap lembaga pendidikan Islam, ya. Jadi kredibilitasnya ini kan sudah bertahun-tahun ini positif begitu ya. Lalu kemudian ada fenomena yang ini sebenarnya fenomena gunung es juga. Karena budaya diam tadi bisa jadi ini sudah terjadi lama tetapi tidak terbuka oleh publik. Ya karena efek medsos dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sehingga ini langsung seperti boom gitu ya, meledak dan ini justru menjadi alarm buat dunia pendidikan kita hari ini. Bahwa kita harus memberikan safety terhadap anak-anak kita. Dan mungkin menarik juga untuk di media, tapi tentunya kita ngambil sisi positifnya aja lah. Ini menjadi alarm buat kita, evaluasi buat kita untuk berbenah sistem di dalamnya, yang di luar sebagai pengontrol, begitu ya, yang di dalamnya memperbaiki. Nah, Oke. Menurut Mbak sendiri ini sistem atau oknum atau seperti apa kira-kira? Kok bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman? Ya, di sistem kita memang tidak sepenuhnya ini ya, sempurna. Ya, budaya kita juga masih budaya tertutup tadi, gitu. Tetapi ketika budaya tertutup tadi, lalu kemudian ada relasi kuasa yang begitu dominan, maka ini akan menyebabkan ya kekuasaan itu semakin besar dilakukan oleh oknum. Jadi oknum itu akan semakin bebas. Ya, kalau sistemnya ini tidak ditunjang. Artinya PR kita memperbaiki sistem ya? Iya, memperbaiki sistem, gitu. Sistemnya kita perbaiki, lalu kemudian ini untuk menekan oknum untuk tidak melakukan, begitu ya. Sistemnya diperbaiki itu perlindungan hukumnya, terus kemudian SOP di pesantrennya itu juga harus diperbaiki agar si oknum ini tidak asal melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan begitu. Kalau menurut KPAI sendiri ini sistem atau seperti apa yang harus kita benahi, kritik ke pesantren lah kira-kira apa yang harus dibenahi, dan ada nggak hasil penelitian dari KPAI sendiri terkait dengan pesantren-pesantren yang mungkin bisa dijadikan contoh oleh pesantren yang lain? Silakan. Kalau dari kacamata sistem perlindungan anak yang harus dilihat adalah terkait dengan ekosistem layanan pengasuhan ya. Karena dalam konteks negara, pesantren ini termasuk kepada pengasuhan alternatif ini ya, atau pengasuhan berbasis institusi gitu ya. Nah, ketika ini ada pengasuhan, maka tadi harus ada sistem di sana ya, mekanisme
pengaduannya Lapor. seperti apa ketika ada kasus, kemudian standar-standar pengasuhannya seperti apa. Kalau saya melihat di regulasi, sebetulnya ini regulasinya sudah ada gitu Sudah ya. ada ya? Oke. Di Undang-Undang Pesantren sudah dijelaskan bahwa di pesantren juga harus jelas mutu jaminan gitu ya, terkait dengan pengasuhannya, sarana dan prasarananya. Kemudian di beberapa peraturan Kementerian Agama udah ada PMA-nya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian ini yang terbaru ini keluar nomor 91 tahun 2005 terkait dengan peta jalan pesantren ramah anak. Sebetulnya secara regulasi ini sudah ada, tinggal bagaimana bisa diimplementasikan di pesantren. Tentunya ini harus dikawal, makanya tadi harus ada pengawasan yang aktif gitu ya. Nah, pengawasan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag ataupun pengawasan oleh orang tua dan masyarakat. Oke, artinya PR kita memang bagaimana kemudian aturan yang sudah dibuat, regulasi yang sudah ada ini betul-betul tersosialisasi dengan baik pesantren-pesantren Ya. terutama pesantren-pesantren yang berada di 3T tadi. Iya, Oke, betul. Pak. Ya, tadi yang terkait dengan praktik baik, betul bahwa kita mengakui bahwa kasus kekerasan seksual ini memang terjadi Iya. gitu ya. Tetapi bahwa dari sekian yang ada juga banyak pesantren-pesantren yang memiliki praktik baik gitu ya. Ya tadi disampaikan kalau alumni pesantren juga sudah yang Iya, benar. memberikan prestasi Kontribusinya untuk besar ya. bangsa ini. Oke. Nah, dalam konteks sisi bagaimana menjamin dari pencegahan kekerasan seksual, sebetulnya ada beberapa pesantren yang memang dia sudah menerapkan SOP PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sudah ada, Sudah ada 16 pesantren gitu ya. Kemudian itu yang sudah menerapkan SOP itu. Kemudian dari sisi pengasuhan juga itu sudah ada ya beberapa pesantren yang bagus, yang KPAI dalam hal ini melakukan pengawasan langsung. Jadi pesantren-pesantren yang sudah memiliki praktik baik ini perlu diinformasikan kepada masyarakat biar masyarakat biar masyarakat juga memiliki referensi mana yang benar-benar pesantren gitu yang ya. sudah memenuhi standar ini ya. Betul. Oke. Karena kalau yang pengawasan KPAI memang ada hampir pola yang sama gitu ya. Pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini biasanya mereka merekrut dari anak-anak yang tidak mampu, kemudian diberikan beasiswa gitu ya, ataupun yang di Pati ini katanya bukan hanya beasiswa tapi dikasih uang jajan harian. Ya, nah artinya masyarakat ini harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya gitu ya. Pesantren yang sesungguhnya itu seperti apa? Kalau kita itu kan memang pesantren itu banyak tipologinya ya layanannya. Kalau orang-orang yang sudah paham pesantren kan ada, oh ini ada pesantren Al-Quran, ada pesantren alat, ada pesantren fikih gitu ya. Nah, semakin orang paham pesantren, mereka akan tercegah gitu ya dari lebih memasukkan selektif lah memilih pesantren betul. ya. Jadi pada kesimpulannya bagi kita semua yang ingin menitipkan anaknya di pesantren harus pinter-pinter memilah dan memilih. Di sini sudah ada rekomendasi dari KPAI pesantren-pesantren mana yang sudah memenuhi SOP agar anak-anak kita aman dari perilaku pelecehan seksual. Nah, saya ke Mbak Irma lagi, Mbak. Bagaimana orang tua sebagai orang tua apa yang harus dilakukan agar memastikan ketika menitipkan anaknya di pesantren itu aman? Iya. Jadi orang tua sendiri juga harus punya budaya berinteraksi dengan anak ya, budaya bercerita. Misalkan aktivitasnya di pesantren seperti apa, orang tua harus tahu, gitu ya. Kalau ada perilaku anak yang tiba-tiba berubah. Misalkan tiba-tiba dia menjadi diam, tidak mau bercerita, gitu ya. Tadi ngaji apa? Dia masih ya hanya batasnya. Terus kemudian gimana pengasuhnya, baik apa enggak? Nah, kita harus jeli. Jadi kalau sebelum masuk pesantren itu bonding terhadap anak itu dapat ya, pasti nanti ketika di pesantren juga anak ini akan terbiasa bercerita kepada orang tua. Jadi orang tua itu kayak teman, gitu ya, teman curhatnya. Itu selain ke pengasuhnya atau ke ustazahnya ya. Nah, jadi pola-pola ini harus dibangun memang dari awal sebelum anak ini masuk ke pesantren.
dari awal nih, dari usia dini itu kita terbiasa mendengarkan cerita anak. Tadi di sekolah belajar apa, terus kemudian suka nggak dengan makanan ini. Itu hal-hal kecil lah ya. Itu yang perlu diseringkan dengan anak. Nah, nanti ketika anak itu masuk ke pesantren, ini komunikasinya kan semakin jauh tuh, ya kan? Karena anak tidak boleh membawa HP, ya kan? Nah, bagaimana caranya si orang tua ini agar anak tetap terbuka? Nah, kalau ada indikasi ternyata dia tidak terbuka atau mencurigakan gitu, ini orang tua harus cepat tanggap nih apa yang terjadi gitu. Nah, situasi inilah yang diharapkan agar anak dengan orang tua itu terjadi bonding. Oke, gitu. Mbak, kalau misalnya nih orang tua melihat anaknya ada perubahan, yang awalnya ramah tamah tiba-tiba suka pemarah misalnya, harus melapor kemana orang tua itu? Apa yang harus dilakukan orang tua? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Irma, tadi melalui pendekatan dulu ya ke anaknya gitu ya. Kemudian kalau posisinya di pesantren tentu harus menanyakan kepada musyrif-musyrifahnya gitu ya, kepada pengasuhnya. Kemudian atau kepada guru atau biasanya ada organisasi santrinya ya. Nah, itu dicari tahu dulu. Kalau memang kelihatannya banyak tanda-tanda yang ini, artinya ini harus segera diakseskan layanan psikologisnya gitu. Biasanya melaporkannya kemana, Pak? Ke DP3A atau PT DPPA, itu ada layanan psikologis. Oke, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya minta Mbak Irma untuk closing statement. Apa yang harus dilakukan pesantren dan apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anaknya ada tanda-tanda keanehan. Silakan, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Kita itu kan Indonesia ini akan menghadapi yang namanya Indonesia Emas ya. Jadi di mana generasi-generasi ini harus dan siap untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Nah, lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya adalah pesantren ini menjadi penopang utama lahirnya kader-kader untuk mempersiapkan masa depan Indonesia menjadi lebih baik, kan begitu. Berarti sistem di dalamnya ini harus lebih kondusif, sistemnya harus lebih nyaman, lebih aman untuk anak-anak agar pendidikan di dalamnya tentang pendidikan moral, terus kemudian tentang pendidikan kedisiplinan dan lain sebagainya itu terbentuk. Jadi karakter si anak ini yang nanti ke depannya akan menjadi pemimpin ini terbentuk. Sehingga orang tua harus memastikan bahwa memilih pesantren yang aman dan nyaman tentunya dilihat dari beberapa alumni-alumni. Misalkan, alumni Tobiurung itu sudah banyak tokoh-tokoh bangsanya, seperti itu ya. Sehingga punya referensi yang baik, minimal dilihat dari alumni-alumninya. Itu saja. Terima kasih. Langsung ke THI. Bagaimana agar regulasi yang sudah ada, ya, ini betul-betul bisa dilakukan, dipraktekkan di pesantren agar anak-anak kita terselamatkan dan terhindar dari yang namanya predator seksual. Silakan, Mbak. Ya, baik. Bahwa tanggung jawab terkait dengan anak ini adalah tanggung jawab orang tua, kemudian tanggung jawab dari kalau di pesantren orang tuanya adalah para pengasuh, kemudian tanggung jawab negara dalam hal ini adalah Kemenak. Nah, memastikan supaya anak-anak ini aman dan terlindungi justru hadir negara dengan berbentuk regulasi gitu ya. Tapi regulasi ini harus dikawal dengan optimal gitu ya. Dari mulai regulasi secara besar ada dalam di undang-undang sampai kepada turunan yang secara teknis gitu ya. Nah, pesantren-pesantren ini sebetulnya mereka sangat welcome gitu ya ketika negara hadir untuk memperbaiki tata kelola pesantren ini. Jadi kehadiran Kemenak gitu ya ataupun negara di sini sangat dinanti oleh pesantren begitu ya. Bagaimana menata tata kelolanya, kemudian bagaimana pengawasannya ini aktif begitu ya. Dan yang paling penting bahwa di pesantren tidak hanya santri berhak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga berhak untuk mendapatkan pengasuhan. Jadi tanggung jawab pesantren tidak hanya mendidik, tetapi sekaligus memastikan santrinya tumbuh kembang dalam pengasuhan yang aman dan terlindungi. Gitu. Oke, terima kasih.
telah hadir ke studio Garda Bangsa, Pak Irma. Terima kasih. Sahabat sekalian, Garda Bangsa dimanapun Anda berada, menjaga nama baik pesantren bukan dengan menutupi kesalahan, tapi mari kita bersama-sama membangun peradaban pesantren yang lebih baik dan modern, lebih terbuka, dan tentunya pesantren telah banyak mencetak anak-anak muda bangsa Indonesia. Kalaupun ada segelintir oknum yang merusak nama pesantren, mari kita perbaiki bersama sehingga kita merasa aman menitipkan putra dan putri kita di pondok pesantren. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Garda Bangsa Media. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.